Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada pembahasan tugas pertama, agenda 2 akan dijabarkan menjadi 3 bagian substansi, yaitu yang pertama adalah akuntabilitas, yang kedua nasionalisme, dan yang ketiga standar etika publik. Akuntabilitas adalah kewajiban setiap individu, kelompok, atau institusi untuk memenuhi tanggung jawab yang menjadi amanahnya yang terwujud dalam nilai-nilai publik. Akuntabilitas ini dalam artian kita mendapatkan tanggung jawab yang diberikan oleh atasan dan kita memegang amanah tersebut dengan baik dan menjalankan tugas kita dengan penuh tanggung jawab. Nilai-nilai publik ada 4 diantaranya. Yang pertama yaitu mampu mengambil pilihan yang tepat dan benar ketika terjadi konflik kepentingan. Jadi kita bisa memikirkan dengan cepat apa solusi yang bisa kita ambil saat terjadi konflik kepentingan. Yang kedua, memiliki pemahaman dan kesadaran untuk menghindari keterlibatan ASN dalam politik praktis. Yang ketiga, memperlakukan warga negara secara sama dan adil dalam pelayanan publik. Yang keempat, menunjukkan sikap dan perilaku yang konsisten dan dapat diandalkan sebagai penyelenggara pemerintahan. Baik, selanjutnya yaitu mekanisme atau alat akuntabilitas. Ada 3 alat akuntabilitas yang biasa digunakan di instansi pemerintah, yaitu RPJP, Rencana Pembangunan Jangka Panjang, Rencana Pembangunan Jangka Menengah, RKP, Rensta, maupun SKP. Yang kedua yaitu kontrak kinerja, dan yang ketiga adalah LAKIP atau laporan kinerja. Indikator nilai akuntabilitas dibagi menjadi 8 poin. Yang pertama yaitu sifat tanggung jawab, yang kedua berintegritas, yang ketiga keadilan, yang keempat keseimbangan, 5 konsisten, 6 transparan, 7 bersifat jujur, yang ke-8 dapat dipercaya, dan yang ke-9 mengalami kejelasan. Dalam artian hasil akhir laporan dapat dipertanggungjawabkan secara jelas. Baik, selanjutnya yaitu tingkatan akuntabilitas. Tingkatan akuntabilitas ini dibagi menjadi 5, yaitu akuntabilitas personal, akuntabilitas individu, kelompok, organisasi, dan stakeholder. Akuntabilitas personal ini pertanggungjawaban terhadap diri kita sendiri, sedangkan individu antara staf dengan atasannya. Akuntabilitas kelompok lebih kepada akuntabilitas kelompok dan organisasi lebih kepada kinerja sebuah institusi yang biasanya dilakukan secara berkelompok. Sedangkan akuntabilitas stakeholder ini lebih kepada hasil pelaporan kinerja yang telah dicapai. Titik pangkal yang paling tinggi itu akuntabilitas stakeholder. Selanjutnya yaitu PNS akuntabel. PNS akuntabel atau biasa disebut dengan ASN akuntabel, di mana setiap ASN itu bisa mengambil pilihan yang tepat ketika terjadi konflik kepentingan. ASN tersebut tidak terlibat dalam politik praktis, termasuk dalam melayani masyarakat secara adil dan konsisten. PNS bertindak sesuai dengan persyaratan legislatif, kebijakan lembaga, dan kode etik yang berlaku. ASN tidak mengganggu, menindas, atau diskriminasi terhadap rekan atau anggota masyarakat. Lalu kebiasaan kerja ASN, perilaku dan tempat kerja pribadi dan profesional, lingkungan kerja yang nyaman dan produktif. PNS bisa memperlakukan anggota masyarakat maupun koleganya dengan hormat dan penuh kesopanan, dan bisa memberikan keputusan yang adil dan tidak memihak saat mempertimbangkan suatu hal. PNS juga harus melayani stakeholders, lingkup pemerintah, swasta maupun masyarakat setiap hari dengan tepat waktu, dan memberikan masukan informasi dan kebijakan secara inovatif. Next, mengambil keputusan yang akuntabel. Dalam mengambil keputusan secara akuntabel, kita bisa memastikan tindakan dan keputusan yang berimbang dan tidak bias sehingga tepat sasaran. Lalu kita juga bertindak secara adil dan mampu mematuhi prinsip-prinsip dalam proses yang terjadi. Akuntabilitas dan secara akuntabel dan transparan, kita juga melakukan pekerjaan secara penuh tanggung jawab, efektif dan efisien, serta kita memiliki perilaku yang sesuai dengan standar sektor publik.
Selanjutnya materi nasionalisme. Materi kedua ini yaitu paham atau ajaran untuk mencintai bangsa dan negara, di mana kita bersikap politik terhadap masyarakat suatu bangsa yang mempunyai kesamaan kebudayaan dan nilai serta kesamaan cita-cita dan tujuan. Dengan demikian, masyarakat bisa merasakan adanya kesetiaan yang mendalam terhadap bangsa itu sendiri. Secara garis besar seperti itu, di mana kita memiliki rasa yang sangat kuat terhadap negara tempat kita dilahirkan. Indikator nilai dasar nasionalisme dibagi menjadi 8 indikator. Yang pertama, kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, persamaan derajat. Yang ketiga, setiap orang rela berkorban. Yang keempat, tidak memaksakan kehendak. Yang kelima, mengutamakan musyawarah. 6, kekeluargaan dan gotong royongan. 7, adil. Dan 8, suka memberikan pertolongan. Nilai nasionalisme Pancasila, yaitu nilai nasionalisme yang tercermin dalam 5 sila sebagai ideologi negara. Sila yang pertama, nilai-nilai yang pertama yaitu pada sila ke-1, kita bisa membedakan hal yang baik dan buruk, lalu membedakan antara halal dan haram maupun hak dan batil. Lalu pada sila kedua, bagaimana cara kita bisa berlaku adil dan menghormati hak asasi setiap manusia. Yang ketiga, kita siap sedia dalam bela negara, hormat terhadap bangsa, dan kita harus menjaga kesatuan dan persatuan Republik Indonesia. Yang keempat, nilai nasionalismenya yaitu tidak mau menang sendiri dan tidak menghalalkan segala cara, serta berbuat dengan cara bermusyawarah saat memutuskan sesuatu. Nilai nasionalisme yang kelima, pada sila kelima, yaitu tidak mementingkan diri sendiri, kelompok atau golongan, dan mengutamakan prinsip gotong royong. Baik, selanjutnya yaitu ASN sebagai pelaksana kebijakan publik, di mana terdapat 3, yaitu ASN sebagai pelaksana kebijakan publik yang berorientasi pada kepentingan publik dan berintegritas tinggi, sesuai amanat yang pada pasal 10 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN. Lalu terdapat beberapa karakteristik pelayanan yang memuaskan bagi pelanggan, yaitu ketepatan waktu, dari akurasi pelayanan, bagaimana keramahan dalam pelayanannya, kemudahan mendapatkan layanan, serta beberapa hal seperti kenyamanan dan kemudahan akses. Selanjutnya, ASN sebagai perekat dan pemersatu bangsa, di mana ASN bersikap dengan jiwa nasionalisme dengan wawasan kebangsaan yang kuat sehingga memiliki kesadaran sebagai penjaga kedaulatan negara dan mengupayakan situasi damai, terutama di setiap kantor yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Selanjutnya memasuki substansi ketiga, yaitu etika publik, di mana etika publik adalah refleksi tentang standar atau norma yang menentukan baik atau buruk, benar atau salah pada suatu keadaan atau perilaku, tindakan, dan keputusan yang mengarahkan pada kebijakan publik dalam rangka menjalankan tanggung jawab terhadap pelayanan publik. Selanjutnya yaitu terdapat 3 dimensi etika publik, yaitu dimensi kualitas pelayanan publik, dimensi modalitas, dan dimensi tindakan integritas publik. Ada beberapa hal perilaku pejabat publik, di mana pejabat publik membutuhkan adanya perubahan mindset sehingga terdapat perubahan inovasi yang lebih baik di setiap kantor pertanahan yang berorientasi pada pelayanan dan memegang amanah jabatan secara akuntabilitas. Selanjutnya terdapat 8 area perubahan reformasi birokrasi, yaitu manajemen perubahan terhadap penataan peraturan perundang-undangan, terhadap SDM, akuntabilitas, organisasi, tata laksana, pengawasan, serta peningkatan pelayanan publik. Terdapat 9 asas sumber kode etik, yaitu pelayanan masyarakat, rakyat yang berdaulat, hukum, lalu manajemen efisien efektif, sistem penilaian kemampuan dan kesempatan yang sama bagi setiap ASN, perlindungan kepercayaan rakyat, pelayanan masyarakat dengan kepekaan khusus dengan mengutamakan hati nurani dan empati. Sumber kode etik berasal dari
Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1959 yang berlanjut hingga pada tahun 2014, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Terdapat 3 kekuasaan penggunaan kekuasaan atau legitimasi kebijakan, yaitu legitimasi kekuasaan, sosiologis, dan etis. Selanjutnya, kita harus menghindari beberapa kategori konflik kepentingan, seperti kita tidak boleh ikut serta dalam transaksi bisnis pribadi atau keuntungan pribadi yang mengatasnamakan jabatan kedinasan, lalu membicarakan masa depan peluang kerja di luar instansi. Lalu selanjutnya, kita tidak boleh menerima segala hal bentuk hadiah atau gratifikasi, membocorkan informasi yang bersifat komersial kepada pihak luar yang bersifat rahasia, dan tidak boleh terlalu erat berurusan dengan orang-orang luar instansi, terutama dalam menjalankan bisnis yang lebih mengarah kepada izin pemerintah. Terima kasih, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.